Baik, sekarang kita akan masuk pada babak baru, yaitu Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 dan selanjutnya, panggilan Tuhan kepada Abraham. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penciptaan, dan setelah penciptaan Tuhan menjadikan semua alam semesta, menjadikan manusia, menjadikan tumbuhan dan semua. Setelah Tuhan menciptakan, menjadikan semuanya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, atau Tuhan menciptakan manusia dan kemudian menempatkan mereka di Taman Eden. Setelah di Taman Eden, mereka buat satu kesalahan besar yang akhirnya mereka diusir dari taman itu. Setelah mereka diusir dari taman itu, maka mereka mulai hidup dalam keadaan yang ini. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Kenapa? Karena sudah diusir dari tempat yang nyaman, tempat yang diberkati, tanah yang subur. Tapi sekarang mereka telah diusir keluar dari taman itu. Dan setelah mereka diusir keluar, akhirnya satu waktu murka Tuhan turun atas umat pada saat itu, atau pada manusia. Kenapa murka Tuhan turun demikian hebat? Karena kejahatan manusia sangat besar. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, kejahatan itu sangat besar terjadi. Dan Tuhan membuat satu keputusan untuk membinasakan semua manusia dan meninggalkan hanya Nuh dan keluarga. Membuat satu batra untuk membawa mereka dalam penyelamatan itu. Setelah membawa mereka dalam penyelamatan itu, dan akhirnya keluarga Nuh diselamatkan, yaitu keluarga dan anak-anaknya, Nuh dan istrinya dan anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, untuk kelanjutan kehidupan itu harus berkelanjutan atau harus berlanjut, karena memang rancangan Tuhan atau rencana Tuhan tidak bisa gagal, harus jalan terus, harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan perjanjian kepada Tuhan dengan manusia dan iblis pada saat itu. Dalam Kejadian dinyatakan di sana bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan perjanjian ini harus berlanjut. Itu sebabnya Tuhan harus mempersiapkan satu generasi, agar supaya generasi ini bisa menghancurkan kepala iblis atau setan itu. Nah, itu sebabnya, karena kehidupannya harus berlanjut sejak dari Nuh, maka terjadilah penyebaran yang demikian hebat. Manusia menyebar, dan setelah manusia menyebar dan kehidupan saat itu, karena sesuai perjanjian tidak akan ada lagi nanti, akan dibinasakan dengan air bah. Maka satu hal yang harus dilakukan oleh Tuhan, yaitu mencari orang yang tepat, mencari orang yang setia, mencari orang yang punya kapabilitas, mencari orang yang punya iman, mencari orang yang punya kekuatan penuh, mencari orang yang bisa diandalkan. Dan dalam perjalanan pencarian itu, Tuhan mendapatkan seorang yang hebat dan luar biasa. Namanya adalah Abraham. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sebuah perintah yang belum jelas arah di depannya, tapi seorang yang namanya Abraham mengambil keputusan untuk mengikutinya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dalam hidup kita, ketika Tuhan panggil semuanya, kadang-kadang belum ada kejelasannya. Tapi bagi manusia mungkin sesuatu tidak jelas, tapi bagi Tuhan semua yang diperintahkan oleh Tuhan sudah jelas di ujungnya. Hanya kita saja akan melangkah, yang berpikir sesuatu belum ada kejelasan, tapi Tuhan biasanya memanggil kita, semua di depannya itu sudah jelas, atau di tempat di mana Tuhan utus, di tempat di mana Tuhan panggil untuk kita menetap, itu sudah disiapkan oleh Tuhan semuanya. Cuma kadang kita nggak punya iman, kita nggak punya kekuatan, kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan. Maka yang dibutuhkan adalah iman. Abraham adalah seorang yang hebat. Kisah Abraham ini dimulai dengan sebuah perintah yang radikal dari Tuhan. Tuhan kasih perintah yang radikal. Tuhan tidak memberikan peta ataupun tujuan yang jelas di awal. Jadi Tuhan tidak kasih sesuatu yang jelas di awal kepada Abraham, melainkan sebuah instruksi untuk pergi. Ayat ini adalah titik balik di mana sejarah penebusan manusia melalui garis keturunan Abraham dimulai. Jadi dari garis keturunan Abraham dan akan sampai kepada Musa, dan selanjutnya terus sampai kepada Daud, dan setelah Daud sampai kepada Tuhan Yesus untuk menggenapkan janji itu.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, itu bukan sebuah perkataan yang biasa. Itu bukan sebuah perkataan yang hanya asal perkataan. Tapi yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, panggilannya jelas. Bahwa Abraham harus pergi dari keluarganya, dari sanak saudaranya, untuk meninggalkan segala sesuatu yang menurut dia aman, yang menurut dia nyaman, dan ketika dia tinggalkan, dan yang belum jelas bagi Abraham di depan, tapi bagi Tuhan sudah jelas, itu Abraham harus tepati, atau Abraham harus lakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, begitu dengan hidup kita. Alkitab berkata begini, barang siapa mengasihi saudaranya, ayah dan ibunya melebihi dari mengasihi Tuhan, maka dia tidak layak bagi Tuhan. Nah, panggilan Abraham, saya kasih poin pertama, yaitu begini, panggilan untuk melepaskan. Nah, kita akan dipanggil untuk melepaskan, yaitu disebut dengan ketaatan total. Jadi untuk dengan Tuhan melepaskan segala sesuatu, kita harus taat secara total. Nah, tidak bisa kemudian kita setengah-setengah, karena Alkitab catat, orang yang suam-suam kuku dimuntahkan itu. Jadi hidup kita ketika dipanggil Tuhan harus taat, ikuti, walaupun bagi kita di depan itu belum ada kejelasannya. Tapi bagi Tuhan kan sudah jelas apa yang dipersiapkan di sana, dibuat di sana, semua bagi Tuhan sudah sangat jelas. Nah, Tuhan meminta Abraham untuk meninggalkan 3 hal ini. Ya, pertama yang Tuhan minta tinggalkan, yang pertama adalah negerinya. Nah, negeri yang Abraham tempati adalah negeri yang kaya. Negeri yang kaya akan semuanya. Nah, kalau sudah kaya negeri itu, dan orang sudah berada punya fasilitas yang modern, fasilitas yang bagus, maka untuk meninggalkan itu agak sulit. Tapi Abraham tetap meninggalkan negerinya. Yang kedua, yang diminta oleh Tuhan untuk tinggalkan adalah sanak saudaranya. Sanak saudaranya harus ditinggalkan. Apakah kita sanggup untuk meninggalkan sanak saudara? Bukankah sanak saudara adalah orang-orang terdekat dengan kita, yang memberi support kepada kita, dukungan kepada kita, dan kemudian menjadi kasih yang luar biasa, itu kan kasih sama saudara. Tapi kemudian diminta untuk meninggalkannya. Dan yang berikut, rumah bapaknya. Rumah itu melambangkan tempat perteduhan, tempat kenyamanan, masa depan. Itu adalah rumah. Dan kemudian Tuhan minta tinggalkan rumah. Ini bukan sekedar pindah lokasi, melainkan panggilan untuk meninggalkan zona nyaman, keamanan sosial, dan bahkan latar belakang penyembahan berhala dalam keluarganya. Jadi ini bukan pindah tempat Abraham, dan kemudian masih berharap untuk tempat itu menjadi milik kepunyaannya. Tapi ini pergi yang belum jelas arah tujuannya. Nah, Tuhan hanya bilang kepada Abraham, pergilah ke negeri yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Kalau seandainya Tuhan menyatakan pergilah ke tempat ini yang sudah ditahu oleh Abraham atau oleh Abram, dan kemudian di sana tempat itu sudah disiapkan fasilitasnya dan semua, mungkin oke. Tapi ini belum. Bayangkan kalau Bapak Ibu terkasih, kemudian kita semua diminta oleh satu perusahaan, biasanya sudah disiapkan tempatnya, dikasih fasilitasnya, dikasih apa semua, kemudian biasanya baru kita berangkat. Kita akan bandingkan dengan yang sebelumnya yang kita punya, dan kemudian yang akan ditugaskan kepada kita di tempat yang baru. Nah, contoh kalau tempat yang lama kita punya rumah biasa standar, mobil standar dan semua, keuangan standar, tempat yang standar kurang nyaman, tapi kemudian tempat yang baru dengan fasilitas yang bagus dan semua lebih dan melebihi dari yang standar, biasanya kita ambil keputusan untuk pergi. Yang masalahnya ini adalah Abraham punya semua yang sebelumnya, fasilitas yang bagus, semua yang bagus, dan untuk pergi ke sana belum tahu tempatnya. Tapi saya ingatkan ini, Tuhan menyiapkan segala fasilitas jauh melebihi yang kita punya fasilitas sebelumnya. Hanya saja dibutuhkan ketaatan, karena melangkah dengan Tuhan itu melangkah dengan iman. Ya. Seringkali untuk menerima suatu yang baru dari Tuhan, memang kita harus rela untuk melepaskan apa yang selama ini kita pegang erat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kadang untuk mengikuti atau untuk mengambil sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, maka kadang segala kenyamanan, rasa aman, dan bahkan segala suatu kebiasaan yang lama kita, itu harus tinggalkan yang tidak bersumber dari Tuhan. Ya, jadi Abraham meninggalkan semuanya. Abraham berjalan
melakukan semuanya karena satu, dia percaya, dia punya iman bahwa Tuhan yang bicara kepada dia dalam bentuk roh yang diucapkan kepada dia, itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, dan kemudian dia melakukan dan mengikuti semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dari sekian banyak orang yang ditemukan hanya Abraham. Saya berdoa agar supaya dari sekian banyak orang, ketika Bapak Ibu dipanggil, Bapak Ibu tetap setia. Anak-anak muda yang dipanggil tetap setia. Ikuti apa yang Tuhan nyatakan. Masa depan yang terbaik, selalu yang terbaik Tuhan siapkan. Kalau yang lalu menurutmu sudah baik, di mana tempat engkau ada bekerja dan apa semua. Tapi kalau panggilan Tuhan engkau ikuti, maka di depan jauh lebih baik dari apa yang di belakang kita. Poin yang kedua, melangkah tanpa harus melihat. Ini iman yang radikal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat ini lebih baik. Menariknya, Tuhan tidak menyebutkan nama negeri tujuannya. Di ayat ini ia hanya berkata, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Wow, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Abraham harus berjalan di bawah bimbingan langsung oleh Tuhan. Nah, ke negeri yang akan kutunjukkan ini kan butuh yang namanya butuh melangkah tanpa harus melihat. Butuh melangkah, butuh berjalan tanpa harus melihat. Iman yang radikal dimiliki oleh Abraham. Alkitab berkata, Abraham adalah bapa semua orang percaya. Jadi semua orang percaya punya bapa itu di Abraham. Karena kenapa dia dijuluki demikian? Karena dia taat dan dia setia. Di waktu panggilan datang kepada dia, dia melangkah tanpa harus melihat tempat yang pasti bagi dia. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk mengikuti teladan yang demikian. Kita harus percaya kepada Tuhan. Orang akan berkata begini, kita jangan hanya berpikir yang tentang ritual atau ngeroh dan lain sebagainya. Enggak, kita enggak ngikuti yang ritual, yang bukan. Kita lagi taat kepada satu panggilan kepada Tuhan yang tidak kita lihat secara kasat mata, tapi kemudian yang berbicara di hati kita, bicara di pikiran kita, kemudian memastikan hidup kita untuk mengikuti apa kehendaknya, kan begitu. Kita harus ikuti semua apa yang dia mau, karena dia sementara dan sedang bicara di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman berarti taat meski kita belum melihat hasil akhirnya. Kata kitab Ibrani pasal 11, Tuhan tidak selalu memberikan rencana kepada kita untuk 10 tahun ke depan. Ia seringkali hanya memberikan cahaya untuk langkah berikutnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan, 10 tahun rencana ke depan kamu seperti ini. Enggak, Tuhan lagi merancang kamu untuk selama-lamanya, yaitu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan merencanakan untuk generasimu, Tuhan merencanakan untuk keluargamu, ada generasi yang berikut, generasi yang berikut, generasi yang berikut. Tapi kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Generasi yang satu, generasi yang kedua, generasi yang ketiga harus taat kepada Tuhan. Gak bisa kita gak taat kepada Tuhan. Karena itu setiap generasi harus taat kepada Tuhan. Itu sebabnya begini, hidup kita harus punya kekuatan yang baru. Hidup kita harus punya landasan yang kuat. Bahwa kalau Tuhan panggil hidup kita, kita harus melangkah dengan baik. Apakah saudara dan saya sudah berani untuk melangkah tanpa harus melihat hasil yang ada di depan, sambil kita menunggu apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita? Yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama adalah ini. Yang pertama, panggilan untuk melepaskan. Kemudian yang kedua, melangkah tanpa harus melihat. Dan yang terakhir, kita akan dipisahkan untuk dipulihkan. Nah, tentu Abraham yang tadi orang yang hidup yang tinggal, ada penyembahan berhala, ada kehidupan yang lama, masih suka di tempat kenyamanan dan semua. Tapi Tuhan sudah panggil untuk dipisahkan agar supaya dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya hidup kita tidak mau dipulihkan, hidup kita tidak mau berubah, maka Tuhan juga tidak akan melakukan apa-apa dalam hidup kita. Tapi ketika panggilan itu ditujukan kepada hidup kita dan kita melangkah, itu tandanya begini, Tuhan mau pisahkan kita dari dunia
yang jahat, yang kejam, dari dunia yang tidak memikirkan tentang Tuhan. Tuhan mau pisahkan itu hidup kita. Tuhan mau pisahkan dari karakter kehidupan kita, dari kejahatan karakter yang kurang baik dari semua. Tuhan mau pisahkan itu. Kenapa mau pisahkan itu? Supaya kita dipilih, tapi dibentuk kembali, supaya menjadi orang yang kembali bisa mendengar apa pernyataan Tuhan, yang kembali bisa mendengar apa suara Tuhan, yang kembali bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yang kembali bisa mengikuti rencananya ke depan. Kalau saya dan saudara punya pendengaran yang bagus, maka kita semua adalah orang yang akan menggenapi rencana Tuhan di setiap pernyataan-pernyataan atau janjinya. Perintah untuk pergi ini bertujuan agar Tuhan membentuk Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi saluran berkat bagi semua kaum di muka bumi. Pemisahan ini penting agar Abraham tidak tercemar oleh budaya lama dan bisa fokus pada perjanjian yang baru dengan Tuhan. Jadi dipisahkan supaya budaya itu ditinggalkan, budaya yang kurang baik, budaya yang tidak menyembah Tuhan, budaya yang menyembah berhala, budaya yang hidup berantakan, hidup kacau, hidup tidak baik. Budaya ini harus ditinggalkan. Kalau untuk ditinggalkan budaya ini, kita tidak bisa ada di tempat itu. Karena itu Tuhan sangat mengerti kita. Kadang orang bilang begini, saya bisa ada di tempat yang ada sekarang dan bisa berubah. Enggak, kita tidak akan bisa berubah kalau kita berada di tempat yang salah. Biasanya, kalau kita berada di tempat yang salah, kita akan ikuti cara main di tempat wilayah itu. Itu sebabnya perlu dipisahkan hidup kita, meninggalkan semuanya, pergi untuk dibentuk, pergi untuk dilakukan pemulihan, pergi untuk melangkah agar begini, yang di depan yang Tuhan siapkan bisa terlihat oleh kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Abraham sudah dibentuk, waktu terjadi persoalan antara Abraham dan Lot, maka Abraham tidak memilih yang terbaik bagi dia, karena dia tahu bahwa yang dari Tuhan yang terbaik. Pilihan kita belum tentu terbaik. Nyatanya Lot memilih tempat padang yang baik, tapi ternyata apa yang dipilih oleh Lot tidak sebaik yang dipilih oleh Tuhan untuk Abraham. Nah, ketika Abraham tidak memilih sesuatu yang menurut pandangan matanya baik, maka Tuhan memberikan dia yang terbaik. Saya mau bilang begini, setiap orang yang kalau hidupnya menurut dia itu mungkin baik, tapi belum tentu menurut Tuhan baik. Karena itu, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan, itu jauh lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, ketika Tuhan memisahkan kita dari lingkungan tertentu, itu bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena Dia sedang mempersiapkan kita untuk misi dan visi yang besar menjadi berkat. Ya, kalau Tuhan pisahkan kita dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin agar supaya kita bisa mendapatkan suatu hal yang besar, kita dibentuk untuk terbentuk. Kita dibentuk untuk mendapatkan hal yang bagus. Kita dibentuk untuk menjadi baik. Kita dibentuk untuk menjadi lebih sempurna. Kita dibentuk untuk menjadi lebih kuat lagi dalam kehidupan kita. Dibentuk supaya bercahaya kehidupan ini. Nah, Abraham tetap taat kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Panggilan Tuhan itu diikuti oleh Abraham. Itu sebabnya pada hari ini, ketika Tuhan sedang meminta kita untuk pergi dari sesuatu yang kita miliki, dari sesuatu yang kita punya, mungkin itu dosa tertentu, keraguan atau kenyamanan yang menghambat pertumbuhan iman Anda, beranilah untuk melangkah, karena apa yang akan Tuhan tunjukkan kepadamu itu adalah tempat yang terbaik dari tempat yang Anda punya saat ini. Mungkin kalau Tuhan panggil kepadamu, kamu punya semuanya. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah siapkan jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih mulia dari apa yang ada padamu saat ini. Ingat, Tuhan lebih hebat dari semua yang kamu miliki. Tuhan lebih luar biasa dari apa yang kamu punya ada pada saat ini. Kalau ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, melangkahlah. Karena begini, kalau panggilan Tuhan terjadi atasmu, itu berarti ada hal yang besar yang akan Tuhan siapkan bagimu. Percayalah, Dia memberi yang terbaik, Dia lakukan yang terbaik.
Abraham taat dan disebut bapa segala orang yang percaya. Kalau kita taat, Tuhan juga akan memberi penghargaan bagi kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua dan memberikan pengharapan baru agar supaya kita berani untuk melangkah tanpa harus melihat bukti yang ada di depannya, tapi kita melangkah karena kita ikuti panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ikuti panggilan Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan.